Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allah sejadi yang saya hormati segenap keluarga besar almarhum wal maghfurlah Bapak Haji Fatur Rahim, kita doakan di sini mudah-mudahan ya keluarga besar beliau ada di sini. Pak Haji Mansur, Pak Haji Heri, Cak Hamid, ya Saudara Apan dan semua keluarga besar di sini, kita doakan senantiasa diberikan segala keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan semua keluarga besar diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para orang tua yang ada di sini. Ada Bapak Haji Sunaryo, Pak Haji Hadi, Pak Haji Solihin. Ya, juga guru kita yang kita muliakan Ustaz Haji Norman Syam. Mudah-mudahan kita doain semuanya diberikan segala keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua juga urusan diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup kita senantiasa dilimpahkan karunia rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita buka ta'lim pada malam hari ini dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan, usia dan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita punya keinginan semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim untuk mengingatkan kita tentang kemuliaan Ramadan. Wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma ma lam tughshal kabair. Wa Ramadan ila Ramadan. Satu bulan Ramadan menuju bulan Ramadan berikutnya. Artinya antar Ramadan itu merupakan mukaffirat yang menghapuskan dosa kesalahan kita sepanjang 5 bainahuma, antara 2 Ramadan tadi. Bayangin dengan Ramadan dosa kita yang setahun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam tughsyal kabair, selama lam tughsya belum dilakukan atau tidak dilakukan al-kabair, dosa-dosa besar. Selama kita tidak melakukan dosa besar, maka ya bentang waktu antara Ramadan sampai Ramadan berikutnya ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menghapuskan segala dosa kita. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul punya makna dan juga memberikan segala kemuliaan buat diri kita. Kita tentu minta kemuliaan itu boleh. Tapi kemuliaan yang tidak sebatas duniawi. Yang dimaksud kita minta kemuliaan adalah
dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab, dari sifat-sifat yang buruk, dari dosa. Itu namanya arti kemuliaan sejati yang boleh kita minta. Jadi kita minta mulia boleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma tadi bukan kemuliaan versi dunia. Misalnya, ya Allah berikan kemuliaan buat saya agar orang-orang semuanya tunduk sama saya. Agar semuanya orang-orang hormat sama saya. Ini namanya gila mulia. Ya Ramadan ini kita ingin minta mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dosa kita dihapus sama Allah. Ibadah kita istiqomah. Perbuatan baik kita meningkat. Nah itu namanya apa? Arti mulia yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan itu disebut apa? Ramadan. Ramadan disebut Ramadan karena Ramadan itu apa? Menghancurkan segala keburukan. Menggerus segala dosa. Menghapus segala kesalahan. Itulah kenapa Ramadan disebut Ramadan. Jadi asalnya Ramadan itu adalah batu yang panas asalnya. Ya. Batu yang panas yang bisa menggerus apapun. Melumat apapun. Maksudnya Ramadan itu ya menjadi sesuatu yang menghancurkan segala keburukan yang ada dalam diri kita. Menghancurkan segala dosa yang pernah kita lakukan sehingga kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuan dan target Ramadan itu bukan puasa. Tujuan apa? Ramadan itu la'allakum tattaqun. Puasa itu bukan tujuan. Puasa itu cara bagi kita agar menjadi manusia yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud la'allakum tattaqun itu kita punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu puasa kita harus sesuai apa? Juri. Puasa kita jurinya Allah. Kan kalau kita mau ngikut lomba, biar kita menang kan kita kudu tahu. Kita mau ikut lomba apa nih? Ikut lomba voli misalnya. Atau bola atau apa. Nah, kan kita dikasih tahu. Ya biar nanti kita dapat nilai yang bagus. Atau biar juara. Nah, ini langkahnya nih. Ya. Jadi kita harus tahu. Penjurian itu, penilaian itu di mana aja adanya. Kalau kita nggak tahu bagaimana puasa kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu, ya. Apa saja yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala besok ketika kita berada di bulan Ramadan. Pertama, ya pastinya tentang puasa yang kita laksanakan. Caranya bagaimana nih? Karena puasa itu bukan sebatas apa? Menahan lapar dan menahan haus. Itu bukan puasa itu. Itu mah kita nggak puasa artinya kalau kita mau operasi juga puasa dulu kan? Nggak mesti bulan puasa. Kalau cuma sebatas apa? Nahan lapar sama nahan haus. Gak mesti dari pagi sampai sore itu. Ya kita bisa melakukan itu atas perintah dokter. Ibu jangan ini ya. Jangan makan. Ya siap. Arti bahasa dokter. Kita kudu puasa dulu. Artinya kita kudu apa? Nahan lapar. Nahan haus dulu. Itu yang dimaksud oleh puasa oleh dokter. Lah kita itu jangan kayak puasa perintah dokter, jangan. Puasa kita bukan nahan lapar doang. Puasa kita bukan nahan haus doang.
Sebab begini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali sikap kita dengan puasa ini cuma mindahin waktu makan. Cuma mindahin waktu minum. Itu cara kita berpuasa. Artinya sebagian orang caranya begitu puasa. Ya, kita nanya sama diri kita. Kita ini buka puasa. Ya, buka puasa maghrib. Ini kita mau memenuhi perut kita apa nafsu kita? Kebanyakan orang bukan memenuhi perutnya. Artinya kalau perut mah punya keterbatasan. Orang miliuner, orang biasa, ya makannya kan sama. Tapi seringkali orang itu kalau adzan maghrib yang dia penuhi itu adalah nafsunya. Wah, ntar gue pengen buka puasa, ada kolak, ada kelapa muda, apalagi rujak, sirup macam-macam. Timun suri itu udah semua siap tuh udah. Kira-kira dimakan semua apa enggak? Ya kan enggak semua. Artinya kalau cara kita puasa kayak gitu, kita cuman memenuhi nafsu doang. Itu mah bukan arti puasa yang sejati, namanya nafsu kita. Lah kalau nafsu kita berarti kita nggak termasuk nilai puasa. Lah kan nilai puasa apa? La'allakum tattaqun. Bukan la'allakum tashba'un. Bukan agar kalian kenyang, bukan, tapi la'allakum tattaqun. Ini yang harus kita betul-betul pahami tentang arti puasa. Arti puasa itu la'allakum tattaqun, bukan la'allakum tashba'un. Ya agar kita betul-betul menghayati arti puasa. Jangan sampai yang kita penuhi itu adalah nafsu kita. Nah, ini. Karena puasa itu tujuannya apa? Mengendalikan nafsu, bukan ngikutin nafsu. Kalau kita puasa caranya seperti itu namanya kita apa? Melampiaskan nafsu. Cuma kita tahan doang selama 12 jam. Habis 12 jam, buar udah. Ntar habis terawih sikat lagi. Nah ini penting untuk kita renungkan ya tentang puasa ini. Agar puasa kita bermakna besok di bulan Ramadan, 3 hal yang harus kita lakukan. 3 hal. Pertama, niat. Niat. Puasa bukan niat maksudnya nawaitu shoma godin, bukan. Kita niat puasa itu ya selama sebulan ya. Kita mau apa? Mau jadi manusia yang tambah rakus, menjadi manusia yang bisa mengendalikan nafsunya, atau mau menjadi manusia yang modelnya kayak bagaimana nih kita? Ya, kita niat, ya puasa ini kita ingin mengendalikan diri kita. Begitu sebelum Ramadan niatnya. Kalau niat itu mah niat puasa, itu mah kita pikir urusannya. Ya, nawaitu shoma ghadin anadai fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala, itu mah niat puasa ilmu fikih. Ini niat puasa iman kita ya. Tujuannya akan untuk mengendalikan diri kita. Pertama niat. Jadi niatnya itu udah di bulan Sya'ban, saya mau Ramadan ini niat menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya itu. Menjadi manusia yang imannya teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita udah niat begitu, itu berarti udah mulai baik. Ada hadis begini. Ini hadis sahih. Niatul mu'mini khairum min amali. Niat orang yang mukmin itu lebih baik daripada apa? Amalnya, perbuatannya. Beberapa orang salah paham dengan hadis ini. Hadis ini dipahami begini, udah berarti niat aja. Ngerjain mah kagak. Ustaz Qasim, enggak begitu maksud hadis. Maksud hadis niatul mu'mini khairum min amalihi, bahwa
apapun amal kebaikan itu, sholatkah, puasa, sedekah, infak, zakat dan lain sebagainya. Kalau niatnya bukan karena Allah, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Maksudnya itu. Itu yang dimaksud bahwa niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Bukan nggak perlu amal, bukan. Maksudnya apa? Amal itu biar dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala baik, harus berlandaskan niat yang baik. Kalau niatnya udah baik, maka amalnya juga akan baik. Kalau niat kita udah mantap karena Allah besok puasa, maka puasa kita pun akan dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun akan menjaga puasa kita saat kita berpuasa dengan niat yang baik. Niat apa? Ada 3 yang spesifik. Pertama, saya niat kalau Ramadan besok tiap malam mau sholat tarawih. Nomor 1. Sebab banyak orang cuma puasa doang. Yang dimaksud orang banyak puasa itu cuma nahan lapar haus doang. Sembahyang kagak, tarawih kagak. Ya betapa banyak orang-orang yang berpuasa ya di mall itu. Laki perempuan buka, orang Islam buka puasa itu. Allah berpuasa, lah sembahyangnya kepada kagak. Ini orang musafir bukan. Ini sembahyang di mana maghribnya? Artinya banyak orang yang pokoknya gua orang Islam puasa. Sholat entar dulu, nunggu iman kata dia. Nunggu sadar. Nah, kita jangan begitu ya. Jadi kita anggaplah kita ini semuanya sholatnya udah cakep semua. Tinggal sholat sunnahnya. Kita niat pokoknya tiap malam di bulan Ramadan saya tarawih. Niat dulu. Jangan gak niat. Saya niat dari sekarang nih. Malam Ramadan saya tarawih. Walaupun kita kerjanya di pabrik yang ada shift malamnya. Niat dulu. Auto niat. Kalau udah niat nanti ya dia akan digerakkan hatinya. Meskipun di pabrik tetap bisa sholat apa? Tarawih. Baik sendiri-sendiri ataupun berjamaah. Kenapa? Udah niat. Niatnya udah mantap. Pasti bisa. Apalagi kalau bosnya ya punya kebijakan sendiri. Nggak mesti Islam. Seringkali juga ada orang-orang yang non muslim ya. Terus dia ngerti tentang apa? Puasa, tentang ibadah orang Islam, mungkin malam itu dikasih waktu. Yang muslim malam kantor ngasih waktu tarawih 15 menit atau 30 menit. Kan bisa terjadi. Ya. Ya, yang penting kita niat kita, ya niat kita udah niat. Tiap malam mau apa? Tarawih. Jangan enggak ada yang niat. Niat saya mau Ramadan tiap malam tarawih. Yang kedua, niat kita apa? Saya niat kalau Ramadan baca Quran. Baca Quran tuh nggak mesti baca loh. Bisa juga dengerin. Atau bacanya ya misalnya bisanya apa? Qul huwallahu ahad. Dia baca qul huwallahu ahad. Insyaallah kalau setiap orang Islam baca qul huwallahu ahad bisa dah. Kalau enggak juga bisa dengerin orang apa? Baca Quran dalam tadarusan. Bisa enggak? Bisa kan? Dengerin doang. Tadarusan. Atau gampangannya lagi setel HP. Murotal. Malam ini saya mau dengerin 1 juz Al-Baqarah. Baru 2 ayat tidur enggak apa-apa. Yang penting tidurnya dalam kondisi dengerin Quran. Mati mudah-mudahan masuk surga. Mati dengerin Quran. Besok hari kedua saya mau dengerin juz 2. Misalnya nih. Loh karena enggak semuanya orang loh bisa dengerin doang ya.
Nggak semuanya orang dengerin Quran tuh bisa, nggak semua. Ada orang baca Quran kagak, dengerin Quran kagak, dangdut. Bener gak? Jadi jangan disangka dengerin Quran itu sesuatu yang ya kecil. Nggak semuanya orang bisa, nggak semua. Ya jadi kalau kita baca kagak, ya atau dengerin secara langsung di masjid tadarusan juga enggak. Nggak apa-apa dengerin di HP. Ya, satu hari 1 juz. Kalau emang semuanya enggak. Jadi maksudnya jangan sama sekali enggak. Ya. Nah, ini penting kita niat untuk apa? Ramadan ini apa baca Quran. Ya memang afdolnya ya kita baca apa? Langsung afdolnya, ya. Tapi kalau sono sini enggak ya udah dengerin aja. Baik dengerin secara langsung di masjid di musola atau dengerin lewat HP kita masing-masing. Ya. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Dengerin Quran lewat HP dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kasetnya ya enggak dapat kaset, enggak dapat pahala. Tapi yang ngedengerinnya dapat. Orang dengerin bacaan Quran lewat murotal itu niatnya memang dengerin Quran karena Allah dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu bagian amal kebaikan. Itu yang kedua, niat apa ini? Akrab dengan Quran selama Ramadan. Dengan cara apapun kita bisa lakukan akrab dengan Quran itu. Yang ketiga, niat infak sedekah. Ya, niat aja dulu. Jangan lihat dompet sekarang. Ya, duit gua besok kayaknya gajian buat ini, buat bayar ini. Habis sudah. Orang kesisa buat ini. Jangan. Sekarang niat dulu. Mudah-mudahan besok pas Ramadan dikasih rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat dulu. Saya Ramadan mau infak, saya Ramadan mau sedekah. Habis tarawih ada kotak, kasih. Nah, ini penting buat kita. Kenapa? 3 hal ini yang memang pokok ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini 3 pokok yang langsung apa? Dilaksanakan. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Nabi tidak melaksanakan sholat yang kita sekarang disebut tarawih, itu Nabi melaksanakan cuma 3 malam doang, itu Pak Yasir itu mah jamaahnya. Nabi kan ninggalin apa? Berjamaah. Sholat yang kita sebut sekarang apa? Qiyam Ramadan, sholat tarawih. Nabi laksanakan cuma 3 malam. Kok Nabi cuma 3 malam? Kenapa? Nabi sayang sama kita. Takut nanti diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tarawih wajib kira-kira gimana? Sejadi. Tarawih wajib. Hah? Yang 5 waktu aja ribet. Haji Mansur. Ya artinya enggak semua orang Islam kan sholat. Enggak semua. Apalagi ini tambah lagi apa? Tarawih. Dan itu ya memang yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi sayang, Nabi khawatir. Nabi kumpulin sahabat pagi-paginya habis sholat subuh. Saya tahu kalian semalam nungguin saya. Tapi bukan saya ketiduran, saya sengaja. Orang keluar. Kenapa saya takut nanti kalau ini terus menerus saya laksanakan dan kalian ikuti sampai akhir Ramadan, nanti apa? Khasyitu an tufradu alaikum. Saya khawatir nanti diwajibkan kepada kalian dan itu akan apa? Menyusahkan kalian. Nah, karena Nabi masih hidup ya tidak melaksanakan itu. Ya sudah. Tapi ketika Nabi sudah wafat, kemudian Khalifah Umar bin Khattab jadi apa? Jadi pemimpin.
dikumpulkan oleh Umar bin Khattab. Mulai besok kagak boleh lagi sholat sendiri-sendiri. Kenapa? 3 tahun masa kepemimpinan Abu Bakar nggak ada tarawih berjamaah, nggak ada. Kayak kita nih, belas nggak ada sama sekali. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah nggak ada. Umar pun di awal jadi khalifah nggak ada, selama 6 tahun nggak ada tarawih. Masuk ke 7 tahun Umar bin Khattab cabut jadi khalifah, kemudian dikumpulkan orang-orang ini. Mulai malam ini nggak boleh ada yang sholat taraweh dewek-dewek, nggak boleh ada. Nah, semuanya dikumpulkan. Kemudian Umar bin Khattab memutuskan mulai malam ini jamaah. Laksanakan tank pada Isya. Tadinya apa? Masing-masing itu tengah malam. Waktu Nabi juga berjamaah apa? Tengah malam. Pelaksanaannya habis lewat jam 12 malam. Baru sholat taraweh. Zaman Umar dirubah. Sholat taraweh tank pada Isya. Tadinya rokaatnya Pak Jusuyo itu memang 11 tadinya. Awal. Di zaman Umar itu sholat 11 rokaat. Di zaman Sayyidina Umar. Awalnya. Tapi bacaannya sama seperti Nabi waktu masih hidup. Rokaat pertama Al-Baqarah kelar. Ya kan imamnya hafal Quran, namanya Ubay bin Ka'ab. Jadi imam taraweh pertama namanya Ubay bin Ka'ab. Itu imam taraweh setelah Rasulullah wafat. Imam taraweh pertama namanya Ubay bin Ka'ab. Ngimamin, Ubay bin Ka'ab hafal Quran. Ngikut waktu Nabi ngimamin dulu kayak gitu. Rokaat pertama surah Al-Baqarah. Itu makmumnya sahabat loh. Yang imannya pol. Imannya apa? Penuh. Itu pada nggak kuat. Tapi mau batalin kagak enak. Akhirnya para sahabat itu semuanya pada ngambil kayu. Kayak orang apa tuh? Ini saya nggak ngada-ngada, ini saya ngomongin fakta sejarah ya. Ya biar siapapun umat Islam dengar. Pada pakai tongkat semua. Jadi sambil sholat berjamaah sama Ubay bin Ka'ab, sholat tarawih pakai tongkat. Kenapa? Dirinya lama. Umar lihat tuh, Sayyidina Umar. Lah, Umar kan gak ikut sholat. Nah ingetin, Umar gak ikut sholat. Kenapa? Umar khalifah. Dalam Islam khalifah itu jadi imam harusnya. Tapi Umar memutuskan yang jadi imam Ubay bin Ka'ab. Umar memilih sholat sendirian di rumah. Umar bin Khattab gak ikut berjamaah bersama Ubay bin Ka'ab. Umar lihat ini, waduh, ini kenapa? Ini kenapa kamu pada begini? Ya Amirul Mukminin, ini kita nggak tahan, kelamaan. Emang kenapa? Ubay bin Ka'ab bacanya panjang banget. Umar merenung, kemudian ya Umar mengambil keputusan. Mulai malam ini robah. Robahnya gimana? Ubay, kamu ya caranya nih rokaatnya ditambah. Berapa ya Amirul Mukminin? 20 rokaat. Tadinya berapa? 8. Yang 3 kan witir. Jangan 8 lagi terawih. 20 rakaat. Ya. Terus bacaan kamu diringkas. Di zaman Sayyidina Umar. Bacaan kamu dipendekin.
Rakaatnya apa? Dibanyakin. Untuk apa? Ini namanya kalau dalam usul fikih namanya apa? Rukhsah, keringanan. Jadi beda cara orang berpikir zaman sekarang. Sholat tarawih 20 rakaat itu ngeri apa namanya? Bukan apa namanya itu? Ngeribetin apa namanya sih? Beratin. Ya, kenapa nggak baca sejarah? Biar gampang sholatnya 8 rakaat. Jadi sebenarnya kalau kita bicara sejarah sholat tarawih itu, justru sholat tarawih 20 rakaat itu apa? Keringanan. Yang tadinya berat. Karena sholat tarawih 8 rakaat itu apa? Bacaannya panjang. Ya, saya tidak ingin berdebat masalah rakaat tarawih itu ntar dulu. Kita bicara sejarah dulu ya. Sejarah nih, sejarah sholat tarawih. Jadi sholat tarawih 20 rakaat itu dengan bacaan yang pendek itu adalah rukhsah, keringanan. Sholat tarawih yang 8 rakaat dengan bacaan yang panjang yang pernah di awal dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab itu memberatkan para sahabat Rasulullah SAW. Nah kalau sekarang sama aja, yang 8 rakaat juga bacaannya pendek. Yang 20 rakaat malah pendekan lagi. Waladhdallin. Bismillah Yasin, Allahu Akbar. Ini parah, namanya tala'ub bis shalah. Main-main dengan sholat. Ya. Jadi ya sholat tarawih dengan kayak gitu modelnya juga itu main-mainin apa? Ibadah. Jadi kita harus tahu tentang sejarah sholat tarawih. Ya kita mau sholat tarawih 8 rakaat ya sah. 20 rakaat ya sah. Ustadz Norman Sam mau ngimamin di masjid-masjid 8 rakaat yang biasanya begitu 8 rakaat doang. Gak apa-apa jadi imam, sah. Ya. Kenapa sah? Itu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Mau sholat tarawih 20 rakaat juga baik. Jadi kita gak perlu apa memperdebatkan di masjid-masjid itu tentang apa rakaat sholat tarawih, nggak perlu, nggak penting. Saya cerita ini untuk sejarah, biar umat itu tahu tentang apa sejarahnya sholat tarawih. Sholat tarawih yang berjamaah itu dilakukan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, yang tadinya pertama tengah malam jadi habis isya. Maksud saya jangan kita mendalil sholat tarawih 8 rakaat pakai hadisnya Aisyah. Kalau mau sholat 8 rakaat sholat aja. Nggak usah pakai mendalil itu. Kenapa? Itu namanya jaka sembung naik ojek. Kagak nyambung, Jek. Ada orang mendalil sholat tarawih 8 rakaat. Menyampaikan hadisnya Aisyah. Itu sholat tahajudnya Rasulullah SAW. Ya 11 rakaat atau 13. Kapan dilakukan? Tengah malam. Sholat tarawih 8 rakaat dan 11. Sering kita dengar di mana-mana dibawain dalil. Dalilnya itu riwayat Aisyah. Nabi sholat tarawih, Nabi sholat malam Ramadan berapa? 11 rakaat. Tapi lupa ngelaksanainnya kapan? Lewat tengah malam. Sedangkan dia yang melaksanakan sholat 11 rakaat dengan ngedalilnya itu ngelaksanainnya kapan? Lah habis isya, gak nyambung. Itu yang saya maksud gak nyambung. Kalau gak tahu gak usah bawain dalil. Sholat aja udah gak masalah. Mau 8 rakaat gak masalah. Ya. Mau kemudian tambah dengan 11 rakaat tambah witirnya 3. Mau witirnya 3, 2, 1 atau 3 sekaligus. Gak masalah. Ya. Nah, jadi kita pengamalan
Kalau tidak mengerti tentang dalil, jangan bicara soal dalil. Ya, kenapa? Itu nggak ngepas. Bautnya nggak ngepas. Dengan pelek atau pentil sepeda atau motor. Nggak pas. Murnya nggak pas. Ya. Nah, jadi yang saya sampaikan ini bicara soal sejarah pelaksanaan sholat malam atau yang disebut sekarang sholat tarawih. Ya, dari sejak zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, untuk meluaskan wawasan kita, orang semua pasti sekarang bicara jadwal sholat tarawih. Termasuk yang apa? Yang sholat tarawihnya 11 rakaat. Nulis di musolanya, di mesinnya, jadwal apa sholat tarawih. Padahal kata tarawih sama sekali nggak ada dalam hadis, nggak ada. Tidak ada satupun hadis yang punya begini. Man sholat tarawiha, nggak ada. Siapa yang sholat tarawih, nggak ada tuh, saja ini nggak ada. Tidak ada satupun hadis tentang sholat tarawih bunyinya man sholat tarawiha, nggak ada, sama sekali nggak ada. Semua hadis bunyinya man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Nah, ini penting juga sebagai satu wawasan yang juga kita bisa sampaikan kepada jamaah, termasuk oleh Ustaz Numan Syam, bahwa kata tarawih tidak ada dalam hadis, nggak ada. Nah, mungkin umat Islam kan kaget juga nih. Kita nih, loh masa sih? Ya tanya aja sama ulama yang ngerti hadis. Ya, minta tunjukkan kata tarawih dalam hadis. Ya, sampai palanya jadi pala ini nggak ada. Kita tanya, Pak Ustadz, saya minta dalil sholat tarawih ada dalam hadis. Kalau dia bilang man qoma Ramadan, itu mau saya udah tahu yang bunyinya tarawih gitu. Nggak akan ketemu. Kita minta kepada seorang ustaz atau ulama, ya dalil hadis yang bunyinya sholat tarawih. Kalau beliau mengatakan man qoma Ramadan, Pak Kiai saya nggak minta yang itu mau saya udah tahu yang bunyinya tarawih. Nggak ada. Tapi orang siapapun tetap menggunakan apa? Jadwal sholat tarawih. Mau yang rokaatnya 20 ataupun yang rokaatnya 8 sama. Jadwal sholat tarawih. Ini penting buat kita. Buat apa tuh? Mengkompromikan antara orang yang pro dan kontra. Bahwa sholat namanya sholat tarawih itu adalah apa? Ijtihad para ulama. Penamaan tarawih itu ulama, bukan hadis. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Ijtihad para fuqaha, para ahli fikih. Dan kemudian jadi niat, ya. Usolli sunnat tarawih. Apakah ada orang yang melafalkan niatnya dengan akun niat sholat tarawih, atau yang nggak diucapkan tapi apa? Di hati. Tetap niatnya tarawih. Tujuannya apa? Tarawih itu artinya istirahat. Karena dulu Rasulullah SAW, ya kalau sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat istirahat. Setiap 2 rakaat istirahat. Nah, dari setiap rakaat ke rakaat berikutnya Nabi zikir. Satu, yang kedua Nabi pindah tempat. Tujuannya apa? Biar apa? Kalau bahasa kita namanya relaksasi amat. Ya, cari semangat lagi. Jadi antara satu sholat sunnah ke sholat berikutnya, agar kita punya semangat,
Caranya bagaimana? Terserah. Mau pindah kayak Rasulullah pindah. Ya kalau sekarang kan kalau kita begitu susah. Jamaah yang di belakang maju ke depan. Setiap mau sholat taraweh 2 rakaat pindah. Kayak gitu kan ribet orang. Ya makanya caranya bikin lagi yang apa tuh? Ya adalah yang sekarang disebut dengan namanya Bilal. Ya. Kemudian ada zikir, sholat apa banyak ada macam-macamnya zikirnya. Antara dua itu sesuatu yang boleh. Kan udah mulai diributin lagi tuh. Bilal dalam sholat itu bid'ah. Lah orang sholat tarawihnya aja nggak ada di zaman Nabi kok. Berarti sholat tarawih aja bid'ah. Sholat namanya tarawih itu bid'ah berarti. Jadi orang sekarang ini latah. Nggak tahu posisi bid'ah main ngomong. Jangan itunya. Nama tarawih aja udah bid'ah. Kenapa nggak pernah ada di zaman Rasulullah SAW dan tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi ini sebagai satu wawasan syariat buat kita untuk memahami duduk persoalan sebenarnya daripada apa? Sejarah sholat tarawih. Jadi yang kita mesti ingat bahwa tarawih itu berjamaah dengan tata cara yang seperti sekarang habis isya kemudian ya 2 rakaat salam sampai 20 rakaat itu baru ada sejak zaman sahabat Umar bin Khattab. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa takhushu'ana wa tadarru'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tawassalna